sama-sama bawakan doa. Dengan doa-doa yang akan kita panjatkan, dengan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, semoga akan mampu segera mengantarkan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia, alam surgawi, arwahnya tenang, damai, dan bahagia, dan juga keluarga yang ditinggalkan segera bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Ya. Ya, untuk mengawali pembacaan doa, marilah kita bersama-sama menghormat dengan rukas setengah bacaan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Persembahan dupa untuk almarhum dilanjutkan dengan halaman 3, pujian air suci. Halaman 2. Lencekawe mitarula kwanil sajatya lenta ing sang Bồ
Dupanya dikumpulkan, silakan duduk, bukunya dibuka halaman 4, Tapeju Mantra Welas Asih. Namo Sevang Ca Intasa Amitabha. Namo Sevang Ca Intasa Amitabha Sanghe Sang Lakwane Mutanu Alawan Samusi Kamo Sande Sabha Wang Jua Wawoso Babo Jato Sesebayang dosa Subing sening kepihan Namo Sivang Sila Sace Pacatabe Amitabha Namo 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 Amitabha
Amitabha Namo 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 Amitabha. Bukunya dibuka kembali halaman 61. Amitabha Namo Amitabha Namo Quan Sơ Yên Bồ Sát Namo Quan Sơ Yên Bồ Sát Namo Quan Sơ Yên Bồ Sát Namo Tassa Cha Bồ Sát Namo Tassa Cha Bồ Sát Namo Tassa Cha Bồ Sát Namo Chinh Chinh Ta Ca Chong Bồ Sát Namo Chinh Chinh Ta Ca Chong Bồ Sát Namo Chinh Chinh Ta Ca Chong Bồ Sát. Silakan duduk kembali, dibuka halaman 62, 63, 64. Kita baca bahasa Indonesianya 62. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhum lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia menjelang meninggal alam surga Sukawati. Dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lagi di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kilesa, derita, loba, dosa, moha, dengan jalan damai yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha Marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisatwa mahasatwa, semua bodhisatwa mahasatwa, maha prasnya paramita. Sanggui halaman 65, 66, dan 67. Mohon berdiri. 65 bagian bawah, marilah kita selalu membimbing almarhum Bapak Winata Teja untuk selalu berlindung para Buddha, Dharma, dan Sangha sampai tercapainya nirwana. Namo Chakwe Pho Tang Yen Chong San Te Che Ta Do Và Vô San Sin Namo Chakwe Tang Yen Chong San Sa
sing posata. Silakan duduk, dibuka 68. Marilah kita limpahkan kebajikan dari membawa doa ini sepenuhnya untuk almarhum. Titik-titik kita isi dengan nama beliau. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Bapak Winata Teja Bayu Saputra SH. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi, menghilangkan perilaku tidak baik tiga kilesa almarhum. Bebas dari penderitaan untuk melahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampalah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha, mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. Dibuka halaman B dan D, lembaran awal. B. Doa kelahiran kembali, dan D. Mengingat budi ayah bunda. Kembali kita akan bersama-sama memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha apabila saat ini arwah dari almarhum Bapak Winata belum telah di dalam surga Sukawati. Buddha Amitabha beserta para sucinya segera menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Kita akan bersama-sama nenfok dengan penuh penghayatan untuk mengiringi pembawaan doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda. Nanti keluarga mengikuti saya membaca bahasa Indonesianya B dan D. Sebelumnya marilah kita nenfok dengan penuh penghayatan dengan irama yang sama, memohon berkah perlindungan dari Buddha Amitabha. Namo 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 Amitabha. Keluarga mengikuti saya. B. Doa untuk kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. D. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya.
cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas besar budi ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, pada kesempatan sore ini kami bawakan doa untuk almarhum Bapak Winata Teja. Dengan doa-doa yang telah kami panjatkan, dengan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau dalam banyak kelahiran dan kehidupan, dan juga dengan dukungan yang hadir maupun yang tidak hadir. Apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam yang berbahagia, semoga akan segera mengantarkan arwah beliau menuju alam surga bahagia, dan keluarga yang ditinggalkan segera bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Selamat jalan almarhum, semoga jalan yang keluar terang dan lapang, dan keluarga besar yang ditinggalkan segera merelakan kepergianmu. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo bukunya ditutup, masih di bawah. Sebelum kita mengakhiri rangkaian pembawaan doa, marilah kita sejenak dalam sikap hening, sikap merenung, terutama putra-putri beliau, anak-anak beliau yang akan diingatkan tentang pengorbanan, tentang kasih sayang yang pernah diberikan seorang ayah, seorang bapak untuk anak-anaknya. Sekalipun orang tua telah tiada, semoga dalam benak masing-masing anak-anak akan selalu mengenang dan menghormati jasa dan pengorbanan orang tua dengan selalu menjaga nama baik keluarga. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih sayang orang tua untuk anak-anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderai jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam, demikian dalam cinta orang tua pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun orang tua hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir
Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya ikut mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya almarhum Bapak Winata Teja Bayu Saputra. Beberapa karangan bunga dapat kita lihat bertulisan turut berduka cita. Artinya yang merasakan penderitaan, yang merasakan kesedihan bukan saja keluarga dari istri maupun dari anak-anak beliau, namun juga yang lain pun ikut merasakan yang sama atas kepergian atau meninggalnya almarhum Bapak Winata. Di kalangan umat Buddha ada salah satu ciri khas di saat mengucapkan ikut bela sungkawa. Di dalam karangan bunga itu ada tulisan bahasa Pali, ya, Sabi Sangkara Anicca, ya, Sabi Sangkara Anicca. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih segala sesuatu yang terbentuk itu tidak kekal, akan berubah. Ini sebuah pesan kepada keluarga yang ditinggalkan, sebuah pesan kepada yang hadir maupun yang membaca bahwa kehidupan yang kita jalani tidak kekal, tidak abadi. Sang Buddha lebih lanjut mengatakan paduan unsur-unsur yang membentuk jasmani manusia pun rohani manusia adalah tidak kekal adanya. Lebih lanjut Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang pernah dilahirkan, cepat atau lambat, mau atau tidak mau, pasti akan mengalami kematian. Belum ada mantra, belum ada obat, belum ada cara untuk menghentikan kematian. Sudah menjadi konsekuensi seseorang lahir pasti suatu saat nanti akan mengalami kematian. Dan kematian dari salah satu anggota keluarga ini, Bapak Winata, saat ini telah sedang dialami. Kematian bukan saja akhir segalanya. Seseorang yang meninggal akan melanjutkan kehidupan berikut-berikutnya sesuai dengan timbunan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa kehidupannya. Yakinlah semasa kehidupan beliau sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, maupun sebagai anggota masyarakat maupun anggota-anggota yang lain telah memberikan kontribusinya, dedikasinya untuk kemajuan-kemajuan keluarga, kemajuan masyarakat maupun kemajuan-kemajuan yang lain. Kebaikan-kebaikan yang ditanam itulah yang akan selalu menemani beliau, yang akan mengarahkan kehidupan beliau di alam berikut-berikutnya untuk telah di alam-alam bahagia. Pada kesempatan sore ini kita membawakan doa dengan istilah malam kembang. Malam terakhir jenazah almarhum disemayamkan di sini. Ini ada kemungkinan kaitannya dengan banyaknya kembang atau bunga yang ditaruh atau yang ditaruh di sini. Bisa kita lihat kanan kiri dan di sekitar peti, ya. Kita lihat beberapa bunga-bunga. Bunga ini sebagai simbol simpatik kepada yang telah meninggal. Dan juga di kalangan agama Buddha, bunga mempunyai makna yang mendalam sebagai simbol ketidakkekalan. Bisa kita lihat kalau bunga itu asli, perubahannya sangat kentara sekali. Ya, dipetik, ya, dilihat sebentar, besok pagi sudah layu. Demikian pula kehidupan yang kita jalani. Ini sebuah perumpamaan bagi kita untuk menyadari bahwa kehidupan yang kita jalani tidak jauh berbeda dengan kembang, tidak jauh berbeda dengan bunga yang sementara saja kita lihat sedap, ya, dipandang, enak dipandang, namun akhirnya juga tidak luput dari hukum perubahan, yaitu kematian. Kemudian juga di samping kembang, di depan peti jenazah kita bisa melihat beberapa sajian-sajian makanan-makanan yang terpilih, bahkan mungkin lebih lengkap, ya. Saat ini, di saat meninggal ini,
Ya, sajian-sajian makanan itu memang dengan istilah disajikan, dipersembahkan. Namun kita bisa lihat sampai besok pun persembahan itu juga tidak akan berkurang, tidak akan tetel juga. Namun bukan berarti tidak ada nilai manfaatnya. Nilai manfaatnya bagi yang mempersembahkan maupun bagi yang dipersembahkan itu adalah sebagai tanda bakti, alat bakti, sarana bakti, menyatakan bakti kepada yang telah meninggal. Dengan selalu diberi bakti, diberi hormat, selalu disimpatiki dengan sajian makanan sebagai tanda bakti, itu akan mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi bahagia. Saya sekalipun sudah meninggal tetap diperhatikan, tetap dilayani seperti ketika saya masih hidup. Ya, perasaan bahagia arwah itulah yang akan membantu seseorang untuk telakinya di alam bahagia, alam surgawi. Dan juga kita bisa lihat juga sebagai bayangan pikiran dari yang hidup, bayangan pikiran atau gambaran pikiran yang hidup kepada yang telah meninggal. Di samping peti jenazah kita bisa melihat rumah yang megah dan mewah. Kita berharap agar setelah kelahiran saat ini almarhum bisa menempati rumah semewah ini, sebagus ini. Sebuah doa dan harapan dari yang hidup. Ya, saya yakin kalau benar-benar nanti almarhum di alam berikutnya bisa menempati rumah sebagus ini, istana semegah ini, pasti keluarga yang ditinggalkan akan bangga dan bahagia dan tidak mengkhawatirkan lagi. Jadi sebagai gambaran pikiran kita, harapan kita agar orang tua kita yang telah meninggal mempunyai fasilitas kehidupan yang lebih baik lagi ya dibanding mereka yang pernah selama ini dinikmati. Itu yang pertama, gambaran harapan kita yang masih hidup kepada yang telah meninggal. Kemudian yang kedua, rumah-rumah ini juga bisa berfungsi besok akan dibakar sebagai simbol telah dikirimkan, hartanya, rumahnya telah dikirimkan, telah dibawakan agar arwah itu tidak melekat terhadap apa yang pernah dipunyai di dunia ini. Arwah yang masih melekat terhadap kehidupan duniawinya tentunya akan menjadi makhluk yang bergentayangan, masih penasaran. Dengan dikirimkan, dilepaskan, dengan dibawakan, ini berarti kita telah mengirimkan bagi beliau, tidak melekat lagi terhadap materi yang pernah dipunyai. Kemudian juga tadi di saat berputar-putar ya yang terakhir keluarga memberi hormat. Ini juga mengingatkan kepada keluarga yang ditinggalkan agar sepeninggalan beliau ya warisan-warisan beliau tetap dijaga, tetap dihormati. Ya, syukur bisa dikembangkan. Jangan sampai sepeninggal orang tua anak berpikir untuk jual-jual. Artinya tidak menjadi pewaris yang baik untuk warisan dari orang tuanya. Kita hormati apa yang pernah dipunyai jerih payah karya dari orang tua itu. Benar-benar ya itu akan sebagai warisan yang harus dijaga setiap saat. Bapak Ibu sekalian, keluarga yang saya hormati, mendoakan baik menggunakan saran maupun tidak sarana, saya yakin benar berguna dan bermanfaat. Tadi bersama-sama kita telah mohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha Nenfo, memuji, mengagungkan, memuliakan nama besar Buddha Amitabha. Di dalam janji beliau mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, surga bahagia, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Sudah menjadi keinginan setiap orang dan cita-cita setiap orang hidup di dunia bahagia dan sejahtera dan panjang umur kalau mati masuk surga. Semoga harapan keluarga dan harapan kita semua, apa yang menjadi harapan kita bersama, almarhum segera menikmati alam surga bahagia, benar-benar menjadi kenyataan. Dan keluarga segera merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Ditinggal kematian seorang suami, ditinggal kematian seorang ayah, juga semua pernah mengalaminya. Setiap keluarga akan mengalaminya, karena itu sudah proses alami dan kodrati. Setiap orang yang dilahirkan pasti akan mengalami kematian. Kita ucapkan selamat jalan almarhum Bapak Winata, semoga jalan yang keloi terang dan lapang dan keluarga segera merelakanmu. Sadu, sadu, sadu.
kok iso mah. Marilah Bapak Ibu kita berdiri, kita mengakhiri rangkaian pembawaan doa ini dengan memberi hormat sebanyak 3 kali dengan muka setengah badan. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha.